Kalau ada yang sakit, ku dokter mentok ya. Muncit tarawangsa we. Main biasa di depan yang sakit. Dan Efeknya sembuh. anjir. Halo kawan-kawan Siniar Langgam Pustaka, balik lagi saya Agus di Siniar Langgam Pustaka. Kali ini saya bareng Pak Tommy atau Kang Tommy atau A Tommy. Siap. Sehat A Tommy? Alhamdulillah. Hatur nuhun sudah mau main ke Langgam Pustaka. Pak Tommy sibuk apa sekarang? Ya seperti biasa, Kang Agus, buburuh di Unsil. Baru di Unsil. Kalau pekerjaan utama di Asa Mekar. Oh jadi Unsil sampingan. Sampingan. Utamanya Di Asa Mekar. Gitu. Nah, Kang Tommy ini salah satu pegiat kesenian Sunda yang fokusnya di angklung, Kang ya? Ya, betul. Fokus di angklung di Asta Mekar dan beberapa kali juga langgam kegiatan bareng lah, Kang ya? Kegiatan bareng dengan Asta Mekar. Dan kerennya Asta Mekar diisi oleh teman-teman anak muda juga nih, hampir sama dengan langgam. Gimana sih, Kang, perjalanan Asta Mekar tuh dan gimana ceritanya Tommy sampai bisa mendirikan Asta Mekar? Jadi kalau berbicara Asta Mekar itu sebetulnya bukan keresahan apa ya? Karena kami berangkatnya dari kampus. Ya. Ada namanya salah satu komunitas lah di kampus namanya Sahabat Angklung yang menjadi sekarang namanya Ketum Diri. Ya betul. Dari tahun 2012 saya mulai terjun di Sahabat Angklung. Sampai ke 2015. Berarti zaman-zaman kuliah itu, Kang? Ya, jadi memang ada keresahan terkait periodisasi, gitu. Di kampus kan biasanya terbatas ya. Ya. 1 tahun baru bisa main angklung, sudah selesai, gitu. Berhenti tengah jalan. Betul, berhenti di tengah jalan. Tidak ada wadah selanjutnya, gitu. Makanya di 2016 Demis Katumbiri ini berkumpul bersilaturahmi awalnya. Akhirnya kami punya gagasan untuk melanjutkan kesenian itu di luar. Yang memang niatnya memang mau wadahi angkatan-angkatan yang sudah selesai. betul gitu. Diharapkannya seperti itu kaderisasinya ya. Gitu. Itu kita bentuk di 2016 tanpa dengan punya alat satupun. Tapi Katumbirinya udah punya alat. Kalau Katumbiri kan Katumbiri udah punya alat. Dan project pertama, pilot project tuh waktu itu ikut festival musik di Dadaha, GGM yang menyelenggarakan Stimik DCI. Kita ikut festival band, cuman waktu itu memang tema lagunya ada tema lagu Sunda. Nah, akhirnya kami berpikir gimana caranya ikut dan akhirnya alhamdulillah ada support. Kebetulan pada waktu itu 2016 saya menjadi pembina UKM Seni Musik. Oh langsung jadi pembina tuh pas itu. Pembina UKM Seni Musik. Karena kebetulan juga saya pindah ke rektorat dari FK. Nah, jadi alat-alat yang modern minjem ke seni musik, alat angklungnya dan gampang minjem ke Katumbiri. Jadi ini dua organisasi ini sangatlah menyupport gitu. Bagi berdirinya Asta Mekar. Betul gitu. Berarti sampai hari ini sudah resmi menjadi lembaga begitu. Iya, betul. Yayasan, Kang ya? Yayasan. Itu berdirinya tahun berapa? Yayasannya di 2017. Wih, gitu. Udah lama dong, lumayan. Iya. Emang pada waktu itu saya juga tidak terlepas kalau proses berkesenian saya pribadi itu tidak terlepas dari guru saya Pak Bode. Itu walaupun beda genre, beda jenis, tapi dari prosesnya saya ikutin apa yang beliau katakan pasti saya kerjakan. Berarti zaman-zaman di kampus tuh ya, Kang? Betul. Tapi sebelumnya udah kenal sama Kang Bode sebelum di kampus? Ya kenal sebatas teman kerja lah gitu. Tapi karena memang mungkin satu frekuensi ya, Pak Bode seorang tenaga pengajar yang memang aware di kesenian di kampus. Saya juga cinta ke kesenian, akhirnya klop lah gitu maksudnya. Gitu. Nah perjalanan Kang Tommy sendiri sebelum memulai di Katumbiri dan pada akhirnya ke Asta Mekar,
zaman SMA, SMP emang udah suka kesenian-kesenian Sunda Ya, Kang? jadi saya tuh terlahir di Pabrik Es namanya. Pabrik Es. Pabrik Es. Daerah Pabrik Es. Berseberangan dengan Citapen, tahu Citapen? Tahu, Citapen tahu. Nah, Citapen sebelahnya tuh, di seberangnya tuh ada Pabrik Es. Oh, emang ada pabrik esnya gitu. Pabrik Es tuh salah satu wilayah yang memang di kota itu disebutnya lumbung kesenian. Oh. Di situ banyak, ada Cianjuran, ada sekarang yang masih ada tuh Dog-Dog. Dog-Dog udah lumping, dan ada angklung buhunnya juga. Iya. Banyak, ada pantun dan sebagainya gitu. Di situ tuh semua. Ya, cuman sekarang tersisa hanya tinggal Dog-Dog aja. Itu karena memang dulu doktrin saya tuh setiap tahun atau setiap nongkrong di Pabrik Es itu pasti tidak terlepas dengan musik gitu. Sampai satu ketika saya lihat di 17-an ada pementasan, itu ada satu band tetangga saya ya, bikin satu garapan, lagunya lagu rock, tapi ada etiknya. Oh, akulturasi lah berarti. Betul, begitu ya. ada pencampuran. Cuman pakai kenang, tapi ciamik pada waktu itu, wih keren. Asik gitu ya kan. Padahal yang lain mah pengen punya band kayak Rolling Stone, saya mah enggak, pengen punya band etnik gitu. Cuman ya kesampaiannya ketika saya udah kerja di Unsil. Di Asta Mekar teh pada di Sahabat Angklung. Di Sahabat Angklung dulu. Nah, terus SMP, SMA makin seneng tuh berarti. Pertama kali di Unsil kan di Sahabat Angklung. Masuk UKM yang lain juga? Enggak. Jadi gini Gus, nih perjalanan saya di Unsil itu saya tuh langsung bekerja sebetulnya. Saya bukan alumni sebetulnya. Jadi saya lulus SMK tuh 2009. Kerja dulu setahun. Udah itu ditarik sama FKIP, kerja di FKIP langsung. 2011 masuk. Mulai bekerja resmi ya. Di Unsil itu 2011. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Oh, berarti udah hampir 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun di Unsil. Dan itu tuh turut mengiringi perjalanan. Betul. Tommy. Balik lagi ke Asta Mekar kan? Siap. Program yang rutin dulu nih, program rutin dari Asta Mekar sendiri itu apa? Kalau rutin biasalah. Namanya sanggar kan ya, kita otomatis latihan. Nah, bedanya sanggar kami itu memang fokusnya ingin menyentuh ke masyarakat. Artinya masyarakatnya kita jenjangkan ke siswa dulu lah, yang memang sudah ada wadahnya gitu di sekolah. Jadi kita target, kenapa tidak kita melestarikan itu, salah satunya menyebarkan virusnya ke sekolah dulu. Gitu. Karena memang ternyata pada tahun 2015, Gus, itu tuh ada surat edaran. Apa tuh isinya? Dari Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan, kalau nggak salah. Itu isinya semua sekolah yang ada di Jawa Barat wajib memiliki tim kesenian angklung berikut sarana prasarananya. Itu. Memang pada tahun itu saya dengar juga desas-desus UNESCO mau mencabut status WBTB itu gitu, karena ternyata tidak ditampilkan si angklung tuh sudah ditetapkan, tapi kok di TV juga jarang ditampilkan. Karena pada waktu itu tahun-tahun itu mungkin sosmed belum ramai juga, jadi patokan UNESCO di TV. Saya baru tahu ternyata UNESCO itu bisa mencabut status WBTB, Warisan Budaya Tak Benda ya. WBTB itu dari suatu negara kalau jarang dipublikasikan. Ya, betul, jarang dimasyarakatkan. Gitu. Kirain saya kalau udah statusnya jadi WBTB, udah Pak permanen gitu Pak. Nah, bisa jadi pindah katanya. Pindah ke? Bisa jadi misal ada yang klaim lagi, semisal negara lain bisa jadi gitu. Misal wayang, misal Indonesia, misal wayang golek lah. Ya. Jarang ya, jarang. Bisa diambil Malaysia? Bisa, sangat bisa. Oh, berarti kalau dilihat dari sudut pandang Malaysia, mereka juga nggak terlalu salah. Betul. Yang saya tahu ya, yang saya pernah dengar tuh bahwa WBTB itu bukan pemilik satu wilayah tertentu atau satu negara, tapi pemiliknya semua warga manusia yang ada di dunia. Gitu. Saya baru tahu nih asli nih. Gitu. Berarti kan kalau
jarang terpublikasi berhubungan dengan kesulitan kan, dengan kesulitan pempublikasian. Yang Asta Mekar rasakan sendiri terjun ke sekolah-sekolah. Tan upang hesen apa yang naon Kang eta? Tenaga pengajar ternyata. Tenaga pengajar. Salah satu yang paling utamanya tenaga pengajar. Kalau sarana prasarana mungkin bisa kita akalin lah, maksudnya kita bisa minjem sana minjem sini gitu. Ya, betul. Tenaga pengajar yang utama karena selayaknya guru tetap kalau angklung tuh lewat 2 minggu aja latihan udah ngeblank lagi gitu. Nah sekarang kan guru kesenian guru seni budaya memang ada di sekolah itu. Ya nanti saya sambung nih. Cuman kan dengan kewajibannya mereka sudah habis waktunya. Begitu. Terus yang lucu nih kalau di sekolah Kang ya, karena saya juga berkecimpung di sekolah, biasanya guru-guru yang jadi pembina atau pengajar kesenian itu tuh bukan guru-guru memang linear dari jurusan kesenian. Guru bahasa Inggris yang seni, bahasa dan sastra, so kue guruan itu seni. Gitu Kang. Dianggap tidak prestisius untuk di tempat. Betul gitu Bang. Betul. Ngeri berarti. Dan memang harusnya mahasiswa yang aktif di kesenian angklung itu minimal jadi calon pelatih lah. Ya, begitu. Ya harusnya. Makanya Katumbiri itu punya, kita ngobrolin Katumbiri dulu ya, karena embrio Asta Mekar itu tidak terlepas dari Katumbiri. Indungna Asta Mekar Katumbiri gitu. Ada program namanya AGS. Angklung Goes to School gitu. Tapi AGS ini masih di ranah hanya tahap pengenalan, tidak sustainable, tidak berkelanjutan gitu. Karena memang mungkin karena masih aktif mahasiswanya juga, terus masih jadi pengurus gitu. Nah, Asta Mekar menjadi solusi tadinya gitu. Makanya Asta Mekar membuat program namanya Senang. Apa tuh? Seni angklung. Seni angklung. Apa aja kegiatan senang itu? Ada 3 tahapan. Yang pertama ada workshop. Workshop pencetakan instruktur, pencetakan pelatih. Sistemnya pelatihan. Ya, TOT lah, training for trainer gitu. Terus berlanjut nanti dari TOT ini kita pilih yang mana yang layak, baru kita sebar ke sekolah. Ada kegiatan keduanya, pelatihan, disebar ke sekolah-sekolah. Terakhir pagelaran, di pagelaran kan. Karena kan gini ya, namanya sanggar atau sekolah, ekskul sekolah, kalau latihan terus kan bosen. Bener. Nggak ada wadah untuk aktualisasinya. Ruang aktualisasinya harus ada. Berarti yang pagelaran itu hasil dari TOT dan hasil dari yang tahap 2 barusan. Serangkai berarti kan? Iya, rangkaian. Oke. Pernah ngobrol soalnya sama Ariki. Itu ngobrolin pas itu tuh mau menjelang pelatihan itu. Itu berapa lama Kang pelatihan itu diagendakannya? Kalau workshopnya itu karena memang kami masih keterbatasan SDM ya. Jadi kami memang sasarannya adalah minimal ini member yang memang sudah berkecimpung di bidang angklung. Si trainernya ini tuh. Makanya biar tidak lama lagi waktunya. Kalau dari segi waktu sih memang workshopnya cuma 2 hari. Pagelaran terakhir kan dilaksanakan di mana tuh? Terakhir di Gedung Kesenian. Di Gedung Kesenian tahun kemarin 2022. Ya. Jadi rutinitas sebetulnya setiap tahun ada dari 2017 sampai tahun pandemi tidak lah. 2020, 2021, 2022 baru dilaksanakan. Sistem pagelarannya apakah full murni teman-teman dari Asta Mekar sendiri atau collab juga dengan komunitas-komunitas lain? Pagelarannya kita jadi gini. Ada packaging penampilan yang siswa senang yang dilatih oleh pelatih yang hasil workshop itu terpisah dengan pegiat yang lain. Biar kami menampilkan bahwa Tasikmalaya itu banyak loh grup angklungnya gitu. Makanya pagelaran pasti kalau di Tasik sih kehitung jari. Kalau di Tasik ya gitu. Kalau secara umum ya, yang umum tuh hanya 2 sanggar angklung tuh. Yang angklung Padaeng ya. Disclaimer dulu nih, guys. Coba Kang, jelasin apa tuh? Jadi angklung yang kami pakai ini angklung Padaeng namanya. Padaeng. Saya lupa di awal tuh.
Angklung Padaeng ini berawal dari angklung tradisi. Nah, angklung tradisi itu angklung yang dipakai untuk prosesi biasanya. Ada angklung buncis, ada angklung badun, gitu. Nah, kalau buncis biasanya dipakai serentahun atau musim paceklik di Kanekes, Baduy. Baduynya. Ya. Nah Kang, diselang dulu sebentar. Itu tuh perbedaannya dari bentuk atau bunyi yang dihasilkan juga? Dari bunyi, laras, gitu. Jadi saya lupa ya, kenapa dinamakan Padaeng. Itu tuh Padaeng tuh yang merubah laras pentatonis atau tradisi menjadi diatonis. Itu namanya Padaeng Stigna. Nah, selain Padaeng yang sifatnya tradisi, ada lagi apa Kang? Padaeng itu yang merubah. Yang merubah. Oke. Jadi pada waktu itu ini ceritanya ya. Yang ada di Google. Asik nih Padaeng. Dan di buku Parobi kalau nggak salah. Pak Obi. Jadi Padaeng pada waktu itu sering mendengar pengamen jalanan melewati rumahnya itu dengerin pengamen angklung berdua gitu. Karena keseringan dan beliau juga seorang guru dan memang paham di bidang musik. Waktu itu ahli di bidang piano kalau nggak salah. Paham partitur dan sebagainya. Akhirnya dia panggil tuh pengamen itu dicoba. Kayaknya ini bisa dirubah katanya gitu. Akhirnya dia coba ketemu dengan Pak Handiman kalau tidak salah. Pak Handiman tuh pengrajin. Minta dirubah larasnya. Iya, ternyata bisa menjadi diatonis dan do re mi fa sol la si do. Setelah dirubah, terus ada proyek waktu itu Konferensi Asia Afrika. Itu waktu zaman Pak Soekarno. Oh, masih zaman dulu ya. Dulu makanya kenapa itu aheng ya. Karena mainnya di situ di KA. Jadi semua negara tahu dan semua kaget kok alat musik bambu bisa bawain lagu Beatles dan yang lainnya. Itulah kelebihan angklung. Nah gitu guys, disclaimer-nya panjang. Gitu. Keren berarti Kang, apa ya? Selain unik kan udah pasti itu di negara lain yang sejauh yang Kang Tommy tahu nggak ada alat musik yang bentuknya kayak angklung. Nggak ada. Di provinsi lain di Indonesia? Tidak ada. Hanya di Jawa Barat. Hanya di Jawa Barat. Oke. Paling jauh Asta Mekar pernah tampil di mana? Jakarta sih. Dalam event? Dalam itu sosialisasi sebetulnya. Itu sosialisasi Calung Renteng. Apa tuh? Nah, Calung Tarawangsa pada waktu 2018. Sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya kami tuh punya keresahan terkait ini ada kesenian buhun namanya Calung Tarawangsa itu sudah mau punah. Bisa dikatakan mau punah. Karena tinggal hanya 2 penggiat ternyata. 2 grup di mana? Kabupaten. Di Kabupaten Tasikmalaya Raya lah gitu. Oke. Hanya tinggal ada 2 gitu. Kan biasanya Tarawangsa, calung-calung gitu. Nah, di Tasikma disatukan itu tuh. Gitu, ada di Cipatujah dan di Cibalong. Lanjutkan, saya punya cerita juga tentang Tarawangsa. Desa Cigelap ya. Nah, kebetulan yang kami angkat itu yang di Desa Cigelap. Karena kami mempunyai informasinya yang itu. Dan ternyata pas kita ke sana miris memang gitu. Cerita-cerita dari Abah Oman namanya. Salah satu penggiatnya. Ya dari perhatian pemerintah dan sebagainya gitu. Walaupun ya secara kehidupan berkecukupan tuh ya cukup dahar unggul lah gitunya orang kayak gitu mah. Kami punya keresahan tuh ini saya coba survei sama anak-anak ke kalangan generasi tahun 80-an aja dulu. Saya tanya, tahu nggak Calung Tarawangsa Tasik? Enggak. Padahal kan ya kalau yang generasi 80 udah cukup tua ya kalau dianggapnya sekarang. Betul. Saya tanya lagi ke generasi 90. Tahu nggak? Enggak. Mau kabupaten mau kota gitu. Apalagi ke anak yang 2000-an nih. Udah pasti nggak tahu. Oh, berarti kita harus mempunyai wadah nih. Media informasi, penyebaran media informasi dengan cara bikin pagelaran calung itu. Di desa itu berarti Kang bikin pagelaran? Pagelarannya di Karangresik pada waktu itu. Bersatu dengan PTF namanya, Pranger Tourism Fair. Itu proyek kolaborasi sekalian
mengenalkan Tasikmalaya secara keseluruhan gitu. Dari segi atraksi mungkin kami masuk ya. Nah, yang lainnya mengenalkan tentang potensi geografisnya dan yang lainnya. Nah, bicara tentang Tarawangsa kan, bulan November atau Desember tuh, saya pernah juga ikut kegiatan kementerian tentang pelestarian Tarawangsa, tapi di desa di Cibalong. Kalau Kang Tommy tadi Cigelapnya kan ya. Nah, saya di Cibalong 3 hari 2 malam tuh pas itu. Kebetulan dari pihak kementeriannya ada, sama Pak Bode juga bareng pas itu. Tujuannya ya buat ngegarap dan persis ceritanya. Yang main aki-aki wungkul jeung ini. Aduh. Tapi infrastruktur udah mulai dibangun, tapi swadaya eta nu mirisna Kang. Betul. Bikin saung seni di Leuweung Kimaung pas itu kalau nggak salah. Sampai datang dirjen kesenian tuh pas itu tuh. Itu yang mirisnya semua dikelola swadaya. Satu sisi miris, satu sisi juga keren bisa kieu gitu. Agus waktu itu dengar cerita nggak dari abahnya bahwa dia perform tuh tidak hanya untuk hiburan tapi untuk yang sakit. Dengar cerita itu nggak pada waktu itu? Paling bukan buat yang sakit. Apa? Menyambut musim panen. Menyambut acara-acara besar udah jelas itu ya sebagai perayaan. Itu yang menyambut musim panen, musim paceklik mereka tuh. Tapi kalau yang tentang sakit, nah yang di Cigelap itu istilahnya mencit nanggap teh. Kumaha Kang anu gering ya? Terus ada biasanya kata Abah Oman ya. Kalau ada yang sakit ku dokter mentok ya. Mencit Tarawangsa we main biasa di depan yang sakit dan efeknya sembuh. Anjir. Nah itu yang mau kita itu jadi keresahan lagi bagi kami. Saya meyakini bahwa alat kesenian kita itu diciptakan tidak main-main, heureuy lah sumpah lagi. Betul. Pasti ada sesuatu hal yang manfaat gitu. Dan ada tangan Tuhan ya, jelas gitu. Pasti. Ya berhubungan dengan frekuensi tentunya. Ya. Nah itu yang berarti ada sesuatu hal yang harus kita gali gitu. Bener. Tapi itu cerita nu jelema gering dimainkan eta karek apal saya kan. Mencit istilahnya teh mencit. Dan itu dipercaya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Masih dilakukan. Masih dilakukan. Masih sering ada yang nanggap gitu maksudnya, manggil. Kalau dari sisi sisi rasional gitu mungkin. Selewat kan dianggap teu aya nggak ada benang merah gitu antara yang sakit dengan dimainkan itu. Tapi itu jadi kepercayaan. Mungkin secara entah ya. Tapi ini persepsi saya aja lah silakan. Ya. Anu begog. Jadi kalau kita dengerin sekarang kan di YouTube ada nih musik healing. Kalau kita mendengarkan musiknya dengan benar, maksudnya dengan konsentrasi penuh, tidak ada gangguan yang lain, kayaknya itu bakal membuat kita rileks. Betul. Iya sih, benar sih. Di sisi lain pengaturan napas kita dijaga. Frekuensi itu juga mempengaruhi. Ini keyakinan saya ya, persepsi saya. Agus lamun ngadangukeun suling kumaha perasaan? Tenang sih eta. Waas ngangkleung gitu tanpa harus ada media apapun. Betul. Sekarang kan YouTube kudu kumaha gitu, kudu bikin visual ribet suling mah geus jadi langsung terus shortcut atau mun ieu. Gitu. Oh, berarti saya ralat pernyataan saya yang tadi. Mun emang secara rasional tuh bisa, berarti ngalakna kena mental dong gitu. Betul, musik gitu ya, psikisnya. Mungkin ya, ini nu boloho abinya gitu. Ya. Gelombang otak dipengaruhi oleh bunyian. Harus main kita ke Cigelap ya. Betul. Terus neangan jelema nu gering gitu. Kita kan rata-rata kalau bilang di lagu ya di musik biasanya kita lebih dapat tuh ketika liriknya mengena kata. Kalau alat kesenian kita kayaknya nggak usah pakai lirik dengan dibunyikan instrumen juga. Cukup instrumennya. Sudah. Kebuktian ayeuna kan misalnya saya we nya lamun sulit tidur di YouTube nyetelnya suara hujan. Terus eta 2 menit 3 menit kemudian tidur langsung. Ya. Nah, itu terus karena bahannya organik juga. Iya. Mungkin ada
iya, Tuhan tuh bikin tidak main-main gitu. Iya. Teknologinya canggih. Betul, kan? udah canggih. Baik lagi kita ke Asta Mekar karena ini yang Izin? gas Kang. Asta Mekar. Selain program yang tadi, saya pernah dengar pernah kerjasama juga sama pihak kementerian tuh Kang kan. Itu program apa Kang? 2019 FKBM namanya. FKBM. Ya, itu fasilitasi alat. Nah, 2019 alhamdulillah yang tadinya kami hanya minjem-minjem. Minjem-minjem akhirnya disupport sama kementerian. Iya. Dan terakhir itu di tahun kemarin 2022. Ya. Sama fasilitasi Kegiatan kalau kegiatan. 2022. Apa kegiatan apa? Yang senang tadi. Oh, Workshop, itu tuh latihan. kerjasama yang sama itu. Oke. Dan itu baru pertama kalinya senang disupport oleh pemerintah. Pemerintahnya pemerintah pusat kan berarti udah bukan kabupaten, bukan provinsi. Nah, asik nih. Dibuka. Kalau dari pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri, apakah pernah ada mainkah ke Asta Mekar? Karena kan tadi dihitung 2 sanggar tuh yang aktif di kota dan kabupaten Tasik. Ada kan atau enggak? Kalau main secara ini enggak sih. Kalau ngundang jarang kalau sekarang. Dulu itu gue kuma abode. Kuma abode. Ya memang karena kayaknya lebih enak. Mungkin teman-teman yang lain juga di Tasik kayaknya sama deh perasaannya. Kayaknya enak kalau kita punya ide atau gagasan tuh ke pusatnya langsung ya. Enak. Bener sih. Bener, jelas gitu. Rule-nya jelas. Betul. Kami harus bagaimana, juknisnya apa, harus disiapkan apa. Bener. Gitu. Bukan berarti Pemda mengkucilkan Pemda kabupaten betul. Kota gitu. Karena boga duit berada. Sukses. Tapi bener Kang, enakan langsung ke pusat kalau punya gagasan atau ide tuh. Kealaman oge ku langgam gitu. Lebih simpel ternyata rule-nya daripada kota kabupaten. Ini pengalaman, Gus. Apa tuh? 2017 kita gencar-gencarnya lagi rintis nih Asta Mekar. Dengan bermodalkan kita sudah legal formal. Kita coba ngobrol aja dulu. Baru juga pembukaan judul nih dengan salah satu dinas. Iya. Sudah di-cut. Kang, nggak ada anggarannya belum. Ayo tengok minta duit loh gitu maksudnya. Kepedean sih kan di pentawanya. Karena mungkin kebiasaan. Oke. Dari yang lain, dari yang bukan penggiat seni ya, mungkin dari yang di luar. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Gitu. Nah dari situ saya tuh, oh gini, kok susah gitu. Padahal belum selesai tuh. Betul. Yang saya harapkan tuh ditanggapi, terus direspon. Betul. Bagaimana gitu? Apakah itu nanti jadi agenda berapa tahun ke depan gitu? Syukur-syukur bisa dimasukkan ke agenda pemerintah kota misalkan. Betul gitu. Belum siapapun pelaksananya nanti mau nggak? Gitu. Tapi belum apa-apa malah di-cut gitu. Karena mungkin kebiasaan kayaknya. Jadi kebiasaan yang kurang baik juga ya. Dampaknya ke komunitas yang lain jadinya. Contoh kita gitu kan. Jadi terdampak acan di acan. Tapi oke lah kita kesampingkan. Toh dari pusat ternyata sudah punya perhatian. Betul. Oke. Sekarang ada yang sedang dipersiapkan untuk kerjasama dengan pemerintah lagi. Sama kementerian ada, senang lagi karena memang ternyata dari animo kemarin karena memang mungkin pandemi juga kita tiarap 2 tahun ya. Itu sama sekali Kang, sama sekali nggak ada kegiatan. Sama sekali tidak ada. Bikin dimasukkan ke YouTube kah? Nggak ada? Nggak ada. Okay. Jadi kami tuh memang benar-benar sedang di masa kritis. Asta Mekar dari segi SDM, dari segi apapun lah. Ini cerita ya, 2020 kontrakan habis. Alat seuduk-uduk bingung. Ketemulah sama saudara-saudara kami ya, LDM, Lingkar Daulat Malaya. Oke. Ada Epul Mila, Mas Habib, Ang Icung. Itu yang memang menjadi Asta Mekar secara spirit terjaga gitu. Walaupun kami di pandemi itu hanya tinggal berdua Gus. Jeung Riki. Duaan? 2020. Karena yang lain off gara-gara pandemi itu. Off. Satu pandemi biasa, yang lain karena fresh graduate. Ngapain ya itu mungkin keluh kesah
sanggar umum ya. Iya, Biasa pasti terjadi. Betul. Pastinya fresh graduate harus cari kerja. Setelah cari kerja menikah. Iya. Setelah menikah punya anak. Selesai kehidupan. Jadi proses kesenian teh buat apalah cenah. Oke. Ada di fase-fase itu gitu. Kami tidak melarang. Emang enggak gitu. Ada pilihan itu mah Kan ya. tidak mengikat juga toh. Betul gitu. Karena buat apa kita paksakan karena urusan memusikan urusan chemistry mah nggak susah. Nah itu apa yang dilakukan dua orang ini nih? Nah 2 orang ini contoh kita agak kelabakan ketika diundang main nih. 2020 ya. Kalau nggak salah Syukur Waktu. Oh Syukur Waktu. Cermin. Ya. Kita main hanya berdua Gus. Dengan alat kumaha? Alat anggung toel 2. Nah akhirnya kita muter otak. Gimana caranya kita bisa perform dengan suguhan yang minimal sama dengan kalau ada tim yang banyak gitu. Akhirnya kita pakai sequencer namanya. Jadi bantuan laptop gitu. Musiknya ditambah dari itu. Betul. Alat-alat yang lainnya dipakai kayak drum, bass, terus gambang dan yang lainnya kita masukkan di sequencer. Nah, gitu. itu jadi tantangan sendiri kan kalau lagi nggak ada teman-teman yang lain. Dengan 2 orang kreativitas diuji ya kan ya? Betul. Oke. Asta Mekar udah. Sekarang saya balik lagi ke embrionya, ke Katumbiri. Kalau zaman saya di Unsil 2019 kebetulan di BEM tuh Kang ya. Katumbiri itu jadi bagian dari BEM juga. Yang Kang Tommy tahu sekarang apakah Katumbiri udah berdiri sendiri di FKIP atau masih jadi bagian dari Ormawa? Masih bagian dari BEM. Masih bagian dari BEM. Masih bagian. Karena tidak bisa dilepaskan ternyata. Karena secara aturan itu tidak boleh ada organisasi lain, Ormawa di fakultas. Oke, ya. Kalaupun nanti Katumbiri berdiri sendiri itu mau tidak mau jadi UKM. Gitu. Di kelasnya berarti di universitas. Kalau di Unsil di statutarnya seperti itu. Oke. Makanya hari ini detik ini masih jadi prokernya BEM. Jadi kita tuh proker guys. Dulu sempet dilema tuh Kang, pas saya zaman di BEM teh antara ingin diserahkan saja ke Unip jadi UKM atau tetap jadi proker karena kasihan kalau dianggap terus-terusan jadi proker BEM. Tapi ada upaya untuk jadi UKM tuh Kang? Kalau jadi UKM kayaknya enggak. Gara-gara? Kayaknya enggak, karena memang itu jadi ciri khas bukan BEM aja, tapi ciri khas fakultas. Fakultas ya? Betul. Kami bisa survive sebetulnya tanpa adanya support anggaran ya. Iya. Tanda petik. Setuju. Kita bisa survive karena alat sudah lengkap. Kebutuhan kita ya cuma berkarya saja, saja. Sebetulnya. Hanya masalahnya hanya status aja ya. Betul. Dan mungkin hari ini yang kita butuhkan tempat yang memadai sih itu aja. Mungkin keresahan semua Ormawa lah kalau tempat ya. Karena lebih enak yang dulu daripada sekarang musiknya. Betul. Bener ya Kang ya? Jadi sekarang tuh 2 sebetulnya. Yang satu gudang yang di ujung. Depan. Yang di depan, yang di belakang, yang dekat Menwa dan kawan-kawan itu tempat sekretariat dan latihan. Oke. Kalau kegiatan Katumbiri sendiri selain di kampus, apakah ikut serta juga ke Asta Mekar? Itu pasti. Kita tidak terlepas mengajak adik-adik gitu. Karena memang proses berkeseniannya tidak hanya, kadang kan kayaknya, ini persepsi abdi banyak. Mereka tuh kadang nyaman di zona itu aja, maksudnya Unsil mah. Nah gitu. Ketika di luar, gini gitu. Masya Allah di luar mah gitu. Sudah kita mah belum apa-apa gitu. Itu yang makanya spirit dari luar kita ambil ke Katumbiri. Kadang jujur proses pengkaderan dan yang lainnya saya mengambil dari 28, dari UKM 28. Proses kaderisasi secara kekeluargaan dari berproses kental banget ya kerasanya Kang ya. Betul, makanya Abode itu tidak terlepas lah gitu ya. Saya berproses itu pasti ada campur tangan sang guru gitu. Iya. Terima kasih Abode. Luar biasa, sehat-sehat selalu. Oke.
Terima kasih Pak Tommy. Siap. Sudah mau Bagus. main ke Langgam ngobrol-ngobrol tentang Asta Mekar dan sebagainya. Sukses terus buat kegiatan-kegiatan Asta Mekar. Sehat juga buat Atomi dan jangan kapok kalau main ke Langgam. Saya satu apa tuh? Nitip. Terima kasih buat saudara-saudara saya Lingkar Daulat Malaya. The best ya Kang ya? The best itu mah terbaik. Makanya gini Gus, Asta Mekar baru tercerahkan itu ketika kita sering bersentuhan dengan LDM. Walaupun secara personal itu sudah lama. Udah kenal lama gitu kan? Udah lama. Cuman secara deepnya, secara ngobrol deepnya kita lagi struggle gitu ya. Terus memang kita dengan LDM-nya sebenarnya dari 2018. Waktu itu kita mengiringi Sujiwo Tejo. Gitu. Saya nonton. Ya. Itu kan Asta Mekar, saya ajak tuh Katumbiri, UKM Seni Musik, saya ajak kolaborasi sama Paduan Suara Unsil. Tuh, jadi dulu tuh sebatas gitu, bisa tuh ngiringi, siap, yai, nah gitu. Sekarang ternyata pas saya ke dalam tuh, wih luar biasa gitu. Pengajian majelisan teh enak gitu. Saya pernah beberapa kali yang kerasa tuh tenang, hikmat, kayaknya semua yang datang pasti ngerasa gitunya. Karena gini, itu membukakan persepsi kita dan mindset kita kayaknya ya, yang lagi kehilangan arah mungkin betul. Karena kita dihadapi dengan sesuatu hal yang mencapai kebesaran gitu. Kudu itu, wah orang kudu contoh dari Tasikmalaya untuk dunia. Tasikmalaya siap, itu kan tagline-nya. Tasikmalaya siap. Nah di LDM tuh memang kita belajar di hal kecil. Iya. Makanya tema-temanya kasura, majelisan tuh kita ngebahas kasura loh gitu. Tapi jero kan itu Islam banget lah gitu kan. Gitu. Jadi orang teh berislam lah. Ya Asta Mekar bukan mengkultuskan. Kita berniat memang memberikan pelayanan. Kan di gereja tuh ada ya. Band itu kan pengajian ya, manehna pelayanan kan. Nah begitupun kami gitu. Makanya kalau ada sholawatan di LDM, kalau bertepatan dengan kita iringi. Gitu. Itu jadi satu nilai yang tambah bikin hikmatnya tuh kerasa banget tuh iringan musik. Kayak luar biasa. Bukan kali-kali ya. Suatu waktu pasti juga teman-teman LDM harus ngobrol di siniar ini. Ajengan-ajengan. Terima kasih Gus. Atomi sehat selalu. Ini dia Atomi Asta Mekar kawan-kawan. Kalau mau ngontek Atomi di IG ada? Ada. Apa namanya? Tommy_Iskandar. Iskandar. Kalau Asta Mekarnya ada juga? Ada @Asta Mekar. Sekretariatnya sekarang di mana Asta Mekar? Sekarang di Perumahan Kota Impian Taman Sari. Mantap. Teman-teman bisa main kan ke sana kan? Betul bisa. Oke, bisa datang ke sekretariat atau kalau Asta Mekar lagi ada acara juga bisa datang. Itu aja kawan-kawan senior perbincangan saya dengan Atomi. Sehat-sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.